Di mana ini? Di mana aku? Tolong! Ayah! Ibu! Di mana kalian? Tempat ini mereka benar-benar membawaku kemari. Apakah mereka sudah tidak sanggup mengurusku sehingga mereka benar-benar membawaku kemari? Aku adalah siswa kelas 11 yang baru memasuki semester 2. Aku akui aku sedikit nakal. Hanya tidak pernah mengerjakan tugas, sering bolos, dan juga suka membuli. Itu pun aku lakukan karena dia tidak memiliki sopan santun kepadaku. Berjalan angkuh, sombong. Orang tua aku pasti akan menyesal membawa aku kemari. Orang-orang di sini tidak akan bisa mengaturku. Aku adalah aku. Tak lama kemudian, ada suara langkah kaki yang datang. Selamat pagi. Apakah benar dengan Lea di sini? Saya Rama, tentara di sini. Berantakan sekali ya. Cepat, rapikan. Cih, siapa kau? Beraninya kau menyuruhku? Kau tidak memiliki hak. Aku akan pergi dari tempat ini. Kembali tentara itu menjawab apa yang aku katakan. Kau tidak akan bisa pergi semudah itu. Mereka membawamu kemari karena memiliki alasan yang pasti. Mereka? Siapa mereka? Kedua orang tuaku? Jadi benar mereka yang membawaku kemari. Tega, aku ini anak mereka. Setelah itu, tentara itu pergi meninggalkanku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang. Siapa ini? Kenapa mereka menipu makan? Apa ini? Sayur? Aku tidak mau makan. Aku tidak suka sayur. Tapi aku lapar. Rasanya tidak terlalu buruk. Jadi, apa alasanku selama ini tidak menyukainya? Entahlah. Setelah itu, kembali datang tentara yang menghampiriku. Sudah selesai makannya. Cepat rapikan tempat tidurmu. Ini kebiasaan baru untukmu. Aku hanya menuruti apa yang dia katakan. Kenapa anak-anak nakal sepertiku dibawa kemari? Apa alasannya? Setelah aku bertanya seperti itu, tentara itu menjawabnya. B.
Ini bukanlah tempat mengerikan seperti yang ada di pikiran orang-orang. Kau beruntung bisa tinggal di sini. Kau akan dikembalikan ke jalan yang benar. Sebentar lagi akan ada orang yang menemuimu. Tolong kau dengarkan dia. Setelah itu, tentara itu pergi meninggalkanku. Tak lama kemudian, ada seorang pria tua yang datang menghampiriku. Halo, saya Pak Suryo. Saya adalah seorang psikolog. Di situ, aku hanya menjawab singkat, Lea. Setelah perkenalan itu, Pak Suryo mulai bertanya kepadaku, apa yang kamu lakukan sampai bisa berada di sini? Aku hanya menjawab ketus, tidak tahu. Namun, Pak Suryo terus membujukku, hingga pada akhirnya aku pun luluh. Katakan saja, apa yang membuatmu bisa mengambil jalan yang tidak benar? Bolos, tidak mengikuti pelajaran, tidak mengerjakan tugas, membuli, sudah menjadi hal biasa untukku. Namun, kali ini berbeda, di mana kejadiannya begitu cepat. Setelah pulang sekolah tadi, malamnya orang tuaku mendapat telepon dari kepala sekolah yang memberikan info kalau adik kelas yang aku bully sampai masuk rumah sakit. Di situ orang tuaku sudah nampak lelah denganku. Sampai aku mendengar pembicaraannya mengenai program pemerintah yang sering kali disebut dengan barak militer. Aku tidak terlalu menghiraukannya, tapi tidak kusangka mereka benar-benar melakukannya. Setelah mengatakan itu, Pak Suryo pun kembali bertanya kepadaku, kenapa kau melakukan itu semua? Bukankah kedua orang tua itu berkecukupan? Ya, mereka memang benar-benar berkecukupan. Tapi pernahkah mereka memikirkan tentang kebahagiaanku? Pernahkah mereka memikirkan bagaimana mengapresiasi ketika aku berhasil mendapatkan sesuatu? Aku hanya butuh perhatian dari mereka. Tidakkah mereka menyadari akan hal itu? Karena itulah aku mengambil jalan ini, hanya demi perhatian. Walau aku dimarahi, tapi aku senang mereka bisa menaruh sejenak pekerjaan mereka hanya demi mengurusku. Apakah cara itu salah? Setelah mendengarkan itu, Pak Suryo kini pun mengerti. Jadi begitu ya. Baiklah, saya mengerti sekarang. Sekarang kau ikuti saja peraturan yang ada di sini. Kembalilah ke jalan yang benar. Aku akan berbicara kepada kedua orang tuamu. Pak Suryo pun pergi meninggalkanku. Ya, dari perkataan tadi memang benar. Aku dulu adalah anak yang pintar dan prestasi. Tapi segini semuanya berubah. Di mana ketika orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku, tidak pernah perhatikanku lagi. Karena itulah aku mengambil jalan ini.
Carikan tempat tidur, carikan tempat tidur. Oh ya, olahraga. Siap. 1, 2, 1, 2. Tidak terasa, hari ini adalah hari terakhirku di sini. Pasti sangat merindukannya. Pak Suryo dan Kak Rama. Iya nih, aku lagi seneng banget. Hari ini akan segera kembali ke rumah. Terima kasih ya Pak, telah membimbingku dan mendengarkanku selama ini. Terima kasih ya Kak, telah menuntunku selama ini. Aku sangat senang bisa tinggal di sini. Setelah itu, Pak Suryo kembali berkata kepadaku, "Ayo nak, cepatlah, mereka sudah menunggumu di sana." Baik Kak.